Tadinya pun kukira beliau itu singa padang pasir. Ternyata mengejutkan, Prabowo bukan pengkhianat Ijtima Ulama. Kasihan sama ulama, namanya diseret-seret oleh pihak yang menjual demi memuaskan rasa kekecewaannya. Kasihan sama ulama, namanya diseret-seret oleh pihak yang menjualnya demi memuaskan rasa kekecewaannya. Maka nama ulama dijadikan pelindung atas dasar itu. Prabowo dikatakan berkhianat pada Ijtima Ulama yang fotonya beredar seperti di atas. Sebuah pertemuan yang terjadi pada bulan September 2018 antara ulama dan Prabowo, di mana saat itu ulama mengajukan perjanjian atau fakta integritas atas dukungannya pada Prabowo. Fakta integritas bisa dikatakan dengan kontrak publik. Ada 17 poin yang dibuat untuk ditandatangani Prabowo sebagai kesepakatan memenuhinya. Sebuah kesepakatan apabila nanti Prabowo menjadi presiden, maka harus merujuk pada 17 poin tersebut. Saya ulangi, apabila Prabowo menjadi presiden. Fakta integritas ditandatangani dengan ucapan Prabowo. Saya tidak akan berkhianat keputusan Ijtima Ulama, dan saya akan mewakafkan diri saya untuk umat Islam. Ucapan tersebut setelah menandatangani 17 poin fakta integritas ulama. Ulama dan Prabowo paham bahwa isinya fakta merujuk jika nanti Prabowo menjadi presiden. Saat semua rencana gagal dan kemenangan pemilu tidak dapat diraih, apakah fakta itu masih berlaku? Tidak akan berlaku, karena poinnya menjelaskan apa yang harus Prabowo lakukan saat menjadi presiden. Ketika tidak menjadi presiden, maka poinnya tidak bisa dijalankan. Sebagai contoh, poin nomor 16 dari fakta integritas tersebut. Nomor 16, siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah atau sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan. Maka yang pernah disangkakan, penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman. Baca kalimat pertamanya, siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden. Sengaja dijelaskan presiden. Jabatan presidenlah yang menjadi acuan pelaksanaan Ijtima Ulama. Namun perkembangannya, Prabowo tidak menjadi presiden. Jangankan memulangkan Habib Rizik Syihab, membebaskan para tawanan saja beliau tidak sanggup. Apakah dengan posisi tidak menjadi presiden, ia dianggap berkhianat? Apakah kondisi tidak menjadi presiden, maka kesepakatannya bersama ulama dianggap berkhianat? Ilustrasinya begini, saat akan menikah, kamu membuat perjanjian pranikah dengan pasanganmu. Perjanjian yang membuat poin-poin kesepakatan saat nanti menikah. Dalam prosesnya, kamu dan pasanganmu tidak jadi menikah. Pertanyaannya, apakah perjanjian pranikah itu tetap dijalankan? Ketika tidak jadi nikah, apakah boleh menuding khianat pada pasanganmu atas perjanjian yang tidak terlaksanakan? Coba buka pikiranmu. Ulama paham bahwa fakta integritas itu dibuat sebagai arahan saat Prabowo menjadi presiden. Ketika tidak menjadi, maka fakta itu menjadi sebuah angan-angan yang tidak bisa dikerjakan. Saya pikir ada kesalahan dan kesesatan berpikir pada teman-teman yang dulu mendukung dan saat ini kecewa karena koalisi Prabowo dan Jokowi. Kecewa itu membuat logika menjadi kerdil
hingga menjual nama ulama untuk memfarming sosok Prabowo di mata masyarakat. Tuduhannya berkhianat pada ijtima ulama. Bukan tuduhan main-main. Ini ketika kesesatan berpikir dimajukan, maka akan ada fitnah yang dimainkan pada sosok Prabowo dalam memuaskan rasa kecewa dan sakit hati. Silahkan kecewa, marah, atau mengumbar kebencian kepada Prabowo. Tapi, jangan bawa nama ulama dengan menyeret ijtima ulama atas sikap Prabowo. Ulama begitu mulia. Jangan bawa namanya untuk menyebarkan fitnah. Jika dirimu terburukan atas sikapmu, itu adil. Namun, jika nama ulama yang rusak atas kelakuan yang membawa namanya, kamu sudah menjadi musuh yang menjelekkan ulama itu sendiri. Silahkan marah, tapi jangan bawa nama ulama. Silahkan memaki, tapi jangan bawa ulama. Silahkan membenci, tapi jangan bawa ulama. Jangan bawa ulama atas sikap burukmu, karena sejatinya ulama tidak menjalankan hal itu. Cerminmu jangan ulama. Cerminmu adalah hawa nafsu yang belum tersentuh kebaikan. Di antara teman-teman yang kecewa, ada dua komunitas yang tercipta. Pertama, komunitas yang suka bermain hujatan, fitnah, dan memaki pada Prabowo atas rasa kecewa yang mereka miliki. Kedua, komunitas yang kecewa, namun memilih abai atas informasi mengenai Prabowo, tidak mau menghujat, tidak mau memfitnah dengan membawa nama ulama. Kita benci Denny Siregar, Abu Janda, dan Eko Kundati. Saat berkata, ulama dijadikan alat politik saja. Namun kita sendiri ternyata memerankan hal itu, menyeret nama ulama untuk menjadi pelindung atas emosi diri. Sekarang semuanya sudah usai. Panggung pemilu telah berjalan. Ulama saat melihat ini dan menilai siapa yang bisa dijadikan pegangan. Saat mereka telah menemukan, maka akan ada ijtima ulama untuk mengarahkan dukungan umat pada sosok yang terpilih. Akan ada lagi fakta integritas sebagai acuan, dan akan ada lagi perjuangan meraih kemenangan. Bukan Prabowo yang berkhianat, tapi kalianlah yang berkhianat ketika membawa nama ulama menutupi sifat burukmu. Selamat pagi, semoga kita tidak terus meruncing perbedaan ini. Correct me if I'm wrong. Di lain sisi, Prabowo disebut tokoh usang untuk Pilpres 2024. Isu kembalinya Prabowo Subianto sebagai kandidat capres di 2024 kembali muncul setelah ia disetujui Gerindra kembali menjabat sebagai ketua umum. Namun, analis politik PANGI Syarwi Caniago menyebut Prabowo tidak relevan untuk posisi tersebut. Pak Prabowo itu sudah tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Dia adalah tokoh lama, yang saya katakan dalam bahasa yang agak ekstrim, tokoh usang, kata PANGI. Minggu 7 Juni. Prabowo sudah 3 kali berkonsentrasi dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Namun, Prabowo tidak pernah mengalami kemenangan. PANGI mempertanyakan narasi yang bakal diusung Prabowo apabila memang hendak kembali maju. Ia memprediksikan narasi yang dibawa Prabowo tidak baru. PANGI juga memprediksi pola kampanye dan branding terobosan Prabowo tidak ada yang baru. Di samping itu, PANGI menilai saat ini Prabowo juga mendapat penilaian yang tidak baik dari publik yang semula pendukungnya. Hal ini lantaran Prabowo memilih bergabung bersama koalisi pemerintahan. Bisa saja 80% pendukung Prabowo kemarin banting setir semua, kata dia. Prabowo awalnya diharapkan menjadi tokoh oposisi sebagai kekuatan penyeimbang, sehingga kekuatan eksekutif tidak terlalu kuat. Namun, Prabowo justru menjadi anggota kabinet lawannya, Joko Widodo. Masyarakat banyak yang makin marah pada beliau, yang seharusnya menjadi simbol kritik terhadap pemerintah, simbol penyambung lidah rakyat, melakukan tekanan pada pemerintah. Tapi beliau masuk jadi pembantu presiden,
kata Pangi. Soal terpilihnya Prabowo sebagai pemimpin partai, Pangi menilai hal tersebut adalah hal yang wajar dengan kultur parpol di Indonesia. Selama ini parpol di Indonesia belum bisa melepaskan kultur sentralitas salah satu tokoh. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Anda masih mendukung Prabowo?